Oke, kali ini saya akan membahas turnamen yang baru saja berakhir, yaitu Orleans Master 2023. Ya, biasanya saya setelah selesai turnamen atau setelah partai final langsung bikin videonya, cuman khusus untuk turnamen ini kemarin agak tertunda karena saya nonton Arsenal dan Liverpool dulu. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas tentang partai finalnya. eh Ya, kalau dilihat dari partai final, di ganda campuran Malaysia berhasil menang. Kemudian di tunggal putra ini ada dua pemain muda. Ini dua-duanya pemain muda semua. Ini kalau ngeliat si India ini baru umur 21 tahun. Sedangkan si Magnus Johansson juga sama 21 tahun. Dan berhasil dimenangkan oleh Priyansu Rajawat. Uh, Keren juga ini pemain mudanya tiba-tiba muncul. Tapi ya kita harus lihat juga konsistensinya ke depannya. Kemudian di women's double ini juga kayak pemain muda deh. Oh enggak ding, 27 tahun. Iya, enggak bukan pemain muda. Tapi ini pemain Cina, ini pemain muda yang ini baru 19 tahun. Ini seperti biasa Cina tidak pernah kehabisan talent. Dan kemudian di ganda putra lewatin dulu kali ya. Di tunggal putri, Carolina Marin berhasil menang melawan Bei Wenzhang 3 game. Ya, tidak ada mengejutkan karena Carolina Marin ini adalah unggulan pertama. Justru yang mengejutkan kemarin, di turnamen kemarin ketika dia dikalahkan Georgie. Ya, kemudian yang terakhir di sini ganda putra. Sayang sekali ganda putra Indonesia yang bisa dibilang satu-satunya wakil Indonesia di partai final gagal meraih juara atau podium tertinggi. Ini kalah dari pasangan Cina. Ini pemain muda ini harusnya. Ya, pemain muda 22 tahun. Liu Yi, ya 19 tahun, masih muda. Bahkan fotonya aja belum ada. Kalau melihat dari permainan kemarin, Bakri terlalu ini sih, terlalu apa istilahnya, terlalu spam tenaga. Jadi tenaganya di set kedua itu udah habis banget. Akhirnya kalau tenaganya habis ya error sendiri, mati sendiri, ya semua tidak berjalan dengan baik. Harusnya mungkin Bakri ini bisa bermain lebih cerdik lagi, bisa bermain lebih efisien, tidak hanya mengandalkan tenaga tapi juga arah pukulannya juga harus diperhatikan. Tetapi apa ya, di samping dari hal itu mungkin saya rasa ini adalah performa yang cukup bagus dari Bakri ya, karena mereka bisa dibilang setelah sekian lama terakhir kali mereka naik podium di All England sangat mengejutkan semua orang. 1 tahun berselang mereka baru naik podium lagi di mana sih, Orleans, oh ya Orleans, Prancis. Jadi ini baru pertama kalinya lagi mereka naik podium meskipun bukan di sebagai juara satu ya, tapi juara dua. Tapi setidaknya bisa meningkatkan apalah percaya diri mereka lagi lah, dan semoga performanya menjadi stabil. Oke, kita lanjut membahas performa di masing-masing sektor. Untuk di sektor tunggal putra, kalau nggak salah Indonesia cuma ada satu wakil, Christian Adinata. Dia berhasil sampai ke babak kedua 16 besar sampai harus dikalahkan oleh Magnus Johansson. Ini Magnus Johansson iya sampai final tapi nanti di runner up. Kalau melihat dari Christian Adinata ini permainannya apa ya, determinasinya kelihatan banget. Dia nggak mau gampang nyerah, nggak mau gampang mati. Semua bola arah kemanapun itu dikejar sama Christian Adinata. Smash keren, smashnya keren, cuman mungkin dari segi ya pengalaman ketenangan bermainnya masih kurang. Dan kalau menurutku itu akan semakin terasa ketika dia mendapatkan jam terbang yang semakin banyak. Jadi not bad buat Christian Adinata, semoga kedepannya bisa melangkah lebih jauh lagi.
syukur-syukur bisa juara. Di tunggal putri ada Esther sama ada Putri KW. Esther berhasil sampai ke ronde 16, cuman kalah sama Yo Jiamin. Kalau melihat Esther nih sebenarnya masih belum stabil juga sih dia. Jadi menurutku ya gak mau bahas dulu lah. Putri KW juga sama, dia sampai quarter final. Ini kalah berapa sih dia? Kalah 2 set langsung ya. Ya seperti yang kita tahu memang Putri ini masih belum konsisten ya, belum stabil, masih naik turun gitu loh. Jadi menurutku masih banyak PR kalau Putri ini. Jadi ya no comment dulu lah. Toh juga aku nggak begitu melihat pertandingannya, jadi nggak mau salah. Kemudian di men's double selain dari Bakri, kalau nggak salah ada Leo Daniel. Nah ini Leo Daniel kemarin kalahnya lawan Bakri. Menurutku pertandingan yang seru. Cuman menurutku si Leo Daniel apa ya, lebih banyak melakukan kesalahan sendiri sih, dan mereka memang tertekan. Si Bakri ini berhasil menekan si mainnya Leo Daniel. Kemudian ada Pryor. Nah ini mana Pryor? Mana sih Pryor? Kalah sama pasangan Prancis, ini cukup mengecewakan sih kalau menurutku. Harusnya bisa menang, cuman mereka, aku nggak tahu ya, apakah karena memang strateginya yang salah atau mereka yang nggak bisa keluar dari tekanan sehingga permainannya nggak berkembang. Jadi menurutku sejauh ini Pryor setelah comeback dari cedera, terutama Yeri, menurutku belum kembali ke performa terbaik mereka. Ya sejauh ini untuk ganda putra mengecewakan sih. Ya oke lah, lanjut. Kita lanjut ke ganda putri. Ganda putri ini cukup banyak kalau nggak salah wakilnya. Di sini paling jauh ada Lani Ripka sampai ke semifinal, harus kalah. Ini juga kalau menurutku Lani Ripka, kemudian Ana Tiwi, kemudian siapa lagi? Masih ada lagi. Kemudian nah ini Melissa Rachel. Menurutku masih kurang semua. Jadi kalau apa ya, untuk kalau kita tingkatannya membandingkan ke yang ya 10 besar, 15 16 besar, menurutku masih berat gitu loh. Permainannya masih susah, baik itu dari segi serangan, defense, maupun dari secara taktikal, arahan bola masih banyak yang kurang. Jadi menurutku banyak banget yang masih perlu ditingkatkan. Next, yang terakhir di mixed double paling jauh Adnan Maulana. Ini semifinal semua ding. Adnan Nita sama Rehan Lisa, dua-duanya sama kalah. Adnan Nita kalah dari Taipei, kemudian Rehan Lisa kalah dari Malaysia. Mungkin aku bahas Rehan Lisa dulu karena yang aku nonton ini kemarin. Kalau aku melihat ini udah ketemu sih kelemahannya Rehan Lisa. Jadi bolanya dibelok-belokin supaya posisinya si Rehan ini susah buat kembaliin bola, sehingga ketika pas posisinya itu goyang diserang bisa gampang tembus. Itu kelemahannya Rehan Lisa sih, memang terlihat juga pas waktu melawan Preven Jordan Melati itu kan si Ucok udah tahu kelemahannya, jadi ya bola dibelok-belokin aja, itu udah si Rehan pontang-panting di belakang. Tetapi selain itu, aku kalau ngeliat sih lebih ke kecapean sih si Rehan Lisa. 4 turnamen berturut-turut ya, not bad lah pencapaiannya menurutku. Kemudian ada Adnan Nita. Nah ini Adnan Nita ini kalau aku ngeliat, aku lebih pengen fokus ke Nitanya sih. Ini potensial menurutku si Nita ini. Dia main di depannya juga main di depan cepet, defense-nya bagus, ditarik ke belakang pun juga nggak mengkhawatirkan. Dia bisa mukul kencang, bisa pede gitu di belakang. Jadi menurutku Cinita ini potensial ini. Gampangannya
ya mereka bisa coverage lapangannya bisa 50-50. Cuman masalahnya si Adnan Maulana ini kemarin error banyak error, pukulannya akurasinya juga masih banyak yang melenceng-melenceng. Ya tapi kalau nggak salah mereka ini baru dipasangkan, jadi ya menurutku jam terbang akan bisa memberikan apa lah, memberikan hasilnya lah nanti. Semoga aja sih mereka tahun ini bisa lebih bagus, mungkin di turnamen kalau nggak salah mungkin 500 mereka sudah bisa masuk belum ya, nggak tahu. Jadi ya ini aku cukup menunggu sih ini kiprah dari dua pemain ini, Adnan Nita. Itu ada lagi nggak sih? Oh ada nih, ini no comment, Akbar Bintang no comment. Kemudian Zaka Bella, kalau nggak salah ada ya, Zaka Bella juga aku no comment karena menurutku mereka masih stuck di situ-situ aja. Oke, sejauh ini apa ya, komentar untuk tur Eropa 3 turnamen menurutku cukup mengecewakan hasilnya ya. Kalau nggak salah hanya memperoleh apa, cuman satu doang kan, Gregoria doang malah yang juara kan, sisanya 2 runner up, si Ucok Meli sama ini Bagas Fikri. Menurutku mengecewakan karena terlebih lagi ini kan turnamen Super 300 yang harusnya uh, pemain Indonesia ini bisa berbicara banyak, karena kan ya walaupun mereka yang diturunkan pemain lapis, tapi kan pemain lapis mereka tuh masih ibaratnya masih yang di papan atas gitu loh. Menurutku harusnya mereka bisa ngambil banyak gelar ini di tur Eropa, di 3 tur Eropa ini. Tapi ya bagaimana lagi, menurutku ini cukup mengecewakan hasilnya. Semoga di next turnamen bisa memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian next turnamen aku nggak akan ngomongin next turnamen karena next turnamennya kalau nggak salah ada Badminton Asia Team Champion sama SEA Games. Untuk SEA Games belum diundi, cuman baru aja keluar rilis daftar pemainnya, jadi aku nggak akan ngasih prediksi. Kemudian Badminton Asia aku juga nggak ngasih prediksi dulu karena aku belum ngeliat drawingnya. Sudirman sudah ada drawingnya negara, cuman kan daftar pemainnya belum ini ya, belum dikeluarin kalau nggak salah. Jadi aku nggak mau ngasih prediksi, bukan nggak mau, nggak bisa ngasih prediksi dulu. Jadi itu aja, sekian dan terima kasih.